Teman-teman pecinta otomotif, pada video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana perawatan blekor pada Chevrolet Spin milik Pak Tata. Beliau itu sudah 6 tahun pasang blekor. Di 2 tahun pertama itu yang kecil, kemudian yang 4 tahun berikutnya itu dipasang yang ultimate. Nah, ini tahun ke-6 ini beliau datang lagi menelpon saya, "Parat, saya pengen tambah satu lagi, jadi pasangnya double." Nah, saya tunjukkan di video ini bagaimana perawatannya, kemudian bagaimana pemasangan double pada Chevrolet Spin, dan bagaimana reaksi Pak Tata setelah terpasang. Kita saksikan bersama. Salam dari Jogja. Ini kita lakukan perawatan pada Chevrolet Spin. Ini sudah 4 tahun pasang blekor. Blekornya yang ultimate, besar sekali. Hanya pasang satu, sekarang akan ditambah satu. Jadi nanti yang kedua, ini yang pertama berasal dari PCV sama dari kanister. Nanti ini kita rubah aja dari PCV saja sama dari breather. Itu nanti akan menambah power di bawah dan di atas. Ini kita dari satu pemasangan satu jadi pemasangan double. Ini LTZ pertama yang dipasang double. Kita akan lakukan pembersihan, nanti kita cuci, dilepas, nanti dicuci pakai Pertalite. Prosesnya hanya melepas saja, kemudian nanti diisi dengan dipenuhi Pertalite, dikocok-kocok supaya bersih. Begitu bersih, ini berfungsi jadi blekor baru lagi. Ini sudah 1 tahun lebih belum kita rawat, baru hari ini kita rawat. Untuk mencuci diisi dengan Pertalite atau Pertamax, dipenuhi, didiamkan sebentar, lalu dikocok-kocok untuk melumerkan uap oli atau oli yang terperangkap di antara katalis. Karena ini ada 5 chamber di sini. Nah, pada saat ruangannya penuh oli, kinerja blekor akan menurun drastis. Tapi setelah nanti dibersihkan, blekornya akan perkasa lagi seperti baru. Prosesnya dikocok-kocok saja, kemudian dibuang. Ya situ nggak apa-apa tuh, tempat sampah. Kita lihat seberapa kotornya. Ini pencucian pertama. Wow, seperti kopi, tapi tidak separah kalau mobil diesel. Kalau mobil diesel lebih hitam. Ini kita ulang lagi sampai bening. Pencucian kedua, masih kotor, masih perlu sekali lagi atau 2 kali lagi. Untuk pemasangan double kita lakukan dilepas cover headernya. Cover header kita lepas. Nanti kita bisa atur 2, satu di sini, satu di sini. Nanti di atasnya di cover. Ini kalau yang kecil kayaknya bisa diselipkan. Satu jumbo bener ya. Ngeri. Pemasangan double ini sedang direkayasa untuk letaknya sama covernya. Jadi diberikan seng untuk menutup agar panasnya tidak kemana-mana tapi memanasi blekor. Teman-teman, pemasangan double blekor sudah selesai.
Black Core 1 berasal dari PCV digabung dengan uap bensin, masuk input 1 yang keluarnya digabung masuk ke intake sana. Nah, kemudian yang kedua dari breather harusnya langsung ke sini. Breather masuk input Black Core 2, output Black Core 2 masuk ke throttle body. Ini sangat luar biasa. Nah, sekarang sedang dilakukan gurah Black Core atau menginfuskan cairan khusus dengan kecepatan 5 detik masuk ke ruang bakar. Ini langsung bunyi. Ini membersihkan 4 kepala silinder, 16 katup, serta menyetel klep-klepnya setara turun mesin, kemudian skir klep dan setel sempurna. Nah, ini langsung keluar ke ujung knalpot. Kerak-keraknya keluar semua, kotorannya keluar semua. Nanti begitu selesai, ini selayaknya mobil masih baru, mobil betul-betul fresh from the oven. Dengan biaya kalau tune up itu hanya 350.000, aditifnya 200.000. Ini rutin untuk pemeliharaan Black Core itu 550.000. Tapi akan mendapatkan manfaat mobil jadi betul-betul baru. Ini tadi sudah kita lakukan perawatan Black Core, dicuci 3 kali. Ini hasilnya bensinnya kotor, hitam. Tapi ini sudah pulih lagi seperti Black Core baru. Nanti ditambah 1. Jadi ini tadinya hanya 1, sekarang 2. Kita lakukan gurah Black Core dengan cara memasukkan cairan khusus ini secara bertahap masuk ke ruang bakar, ke intake di tengah sana. Itu dengan kecepatan ini nanti mesin dinyalakan 2000 rpm. Ini diputar ke kiri sampai naik, kemudian setelah naik di sini kita angkat dari botol, kita ukur gelembungnya dari ujung selang ke ujung keran ini maksimal 5 detik, antara 5 sampai 7 detik. Kalau terlalu kencang sangat berbahaya, kalau terlalu lambat juga tidak berfungsi, tapi 5 sampai 7 detik itu aman. Mesin sudah dinyalakan 2000 rpm. Gas diganjal pakai peralon. Kemudian ini kita masukkan cairannya. Nah, ini naik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cek lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kecepatan yang aman. Ini nanti akan mendinginkan 4 silinder, masuk ke 4 silinder, 4 kepala silinder, 16 katup, akan bersih, tersetel sempurna. Kemudian juga terjadi remapping. Jadi ECU-nya kita remap dengan cara dimasukin cairan kimia khusus, sehingga nanti terjadi satu karakter yang berbeda, yang sangat bagus dari Chevrolet Spin ini. Tune up ini setara kita turun mesin, kemudian di setel klepnya, kemudian skir klep, kemudian sampai aman. Jadi seperti setelan pabrik, sehingga betul-betul aman untuk kinerja mesinnya. Dilakukan pengegasan untuk mengeluarkan kerak-keraknya setelah air habis separuh. Saat digas itu, nah, keluar semua. Itu keraknya akan hilang, klepnya tersetel sempurna. Kompresi di tiap silinder akan kembali pulih seperti mobil baru. Hasilnya menyenangkan sekali. Jadi kalau tune up itu bukan hanya pembersihan Black Core saja, tapi juga pembersihan ruang bakar, penyetelan klep, dan yang kedua adalah
memasukkan aditif ke ruang mesin, ke oli, untuk mengamankan metal-metal secara sempurna. Teman-teman pecinta otomotif, hari ini kita lakukan test drive pada Chevrolet Spin LTZ 1500cc yang dipasang double blackcore, satu ultimate yang awal, jadi sekitar 700cc ditambah blackcore spesial yang terbaru 350cc, jadi ini hampir ditambah 1000cc. Ini Chevrolet Spin rasa 2500 ini. Ini Pak Tata ini sudah berapa ya Pak? 4 tahun lebih ya Pak? 4 tahun lebih. Pasang dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, saya nyalain ya Pak. Beliau ini pelanggan setia. Ngeri ya Pak. Tarik aja ya Pak. Ini LTZ yang tidak wajar. Mesinnya setara Pajero, bodinya Chevrolet. Janggal ya Pak. Jauh ya Pak. Jadi ini teman-teman, ini mengerikan. Ini satu ultimate, satu spesial. Nah, ultimate yang dipasang Pak Tata ini adalah Gen 1 5x5x31. Itu 700cc lebih. Jadi ini seperti ketambahan 1100cc kalau dihitung beneran ya. Anggaplah tambah 1000cc, artinya LTZ 1500 rasa 2500. Ampun ini. Senggol bacok ya Pak. Pak Tata langsung beda ini ya Pak. Rada deg-degan. Iya. Karakternya ganas. Serem ya Pak. Ganti mesinnya. Swap engine. Bener-bener itu teman. Jadi ini betul-betul swap engine. Mengerikan. Terasa ya Pak. Iya. Saya penumpang aja terasa kok. Gas sedikit langsung ya. Iya. Jadi ini logikanya gini, RPM rendah kita pakai satu blackcore satu, RPM tinggi blackcore kedua Pak. Karena yang kedua itu khusus di throttle body atau di breather. Kalau yang pertama PCV sama kanister. Yang pakai satu aja udah terasa tuh Pak. Apalagi dua. Siap buat balapan. Untuk Pak Tata sudah usia jadi tidak mungkin balapan tuh Pak. Nggak tahu anaknya ya Pak. Jadi itu teman-teman, tidak harus kenceng, tapi kalau akselerasinya menyenangkan kan beda ya Pak. Mobil itu kalau istilahnya kita betul-betul senang dengan mobil kita itu kan cinta. Nah, ini kan jatuh cinta lagi Pak. Ya tuh Pak, ngalah-ngalahin mobil baru loh. Apa tenaganya itu? Kayak rendah aja. Iya ya. Lari terus. Loh ya, pengennya belandang ya Pak. Mengerikan. Oh, overdosis Pak. Ya. Ini Pak Tata harus belajar nyetir lagi nih Pak. Kakinya harus super halus. Ini RPM-nya rendah. 2000. Tapi tenaganya wow. Ya didapatnya tuh dari blow by-nya, bukan dari bensinnya Pak. Makanya RPM rendah, tenaganya tinggi. Itu yang membuat kita tuh happy. Semakin halus nginjak gasnya, semakin irit. Tapi tetap ngibrit. Rasanya pengen kuda binal ya Pak. Udah pernah spin segila ini ya.
seperti bawa anjing yang mau lari terus. Iya. Ditarik. Ya. Bawa Doberman. Atau bawa header ya Pak. Iya. Header yang pengen lari kan. Jadi nariknya loh tuh. Nyut gitu tuh Pak. Ini nggak digas aja larinya kenceng loh Iya. Pak. Kalau tanpa blekor kan nggak digas paling lari 5 km per jam kan Pak. Ini nggak digas bisa 10-20 bisa. Karena blow by-nya 2 Pak. Dari PCV sama breather. Kalau tadinya begitu di atas 2000 itu sudah nggak ada blekor Pak. Iya. Ini mau RPM berapa, blekornya ready. Nosnya Toretto selalu ada. Gawat. Ini pertama kali di dunia ini Chevrolet Spin pasang double. Pak Tata ini pelanggan setia bener. Dari yang kecil ya Pak, Yang kecil tuh 15 cm. Iya tahu 3 tahun. 3 tahun. Habis itu Terus yang nanti yang ultimate 4 tahun. nah 7 tahun. Nyoba double. Sekarang double. Luar biasa. Jadi upgrade terus ya Pak. Tapi upgrade-nya kan betul-betul real ya, menyenangkan ya Pak. Pak Imaman tuh inovasi tiada henti ya Pak, kayak Suzuki dia. Nah, saya ikut beruntung Pak. Kompornya meleduk. Perpindahan giginya betul-betul nggak terasa ya Pak. Super halus. Karena torsinya berlebihan Pak. Nah ini bagusnya kan nggak CVT toh ini. Ini aman. Iya, Tiptronic. Untuk naik malah enak kan. Enak, Gede, Pak. gigi 1 gitu. Ya, bener. Bisa diatur toh. Keren loh ini. Kalau CVT ngeri Pak. Begitu rusak satu gelondong. 50 juta. Kalau ini rusak kan perbagian Pak. Kayak mobil drag ya Pak. Pak Tata kan nggak mungkin nge-drag. Tapi rasanya liar ya Pak. Perlu belajar mengendalikan. Iya, jangan sampai berlebihan tuh Pak. Kayaknya sekolah lagi Pak Tata. Nah nih di ring road akselerasinya ngeri ya Pak. Naiknya cepet. Gawat ya Pak. Iya. Wah, Serem ya Pak. Balon gereh nih Pak, ngeri. iya. Sadis ya Pak. Rada deg-degan. Ini 2500 cc Pak. Bener-bener yang 1000 nganu virtual Pak. Cangkokan. Jadi yang dicangkok bukan cuma duren. Mesin ya dicangkok sama Pak Imaman. Ngeri.